aslinya. Tapi banyak tingginya, perekonomian tingginya ada, bawahnya ada, sedangnya ada. Nah, tetapi selain itu saya suka bilang, Pak nanti saingan sama Pak Herdi. Ya bener Pak, kalau nggak gitu nanti kalau nggak itu sama itu tuh Pak, ada Pak Hendro tuh, ada Pak Yana gitu, atuh Pak bantuin gitu. Iya, tapi akhirnya pengecatan sama dia Pak hampir 20 juta. Yang kemarin biaya pentas seni, bapaknya ngedukung kok, asal kita punya program proposalnya diajukan. Nah itu mungkin Pak. Dan laporan impaknya saya laporkan setiap 3 bulan sekali ke Bapak, karena kalau tidak dilaporkan Bapak suka tanda tanya, nanti kan nanti laporan ke orang tuanya takutnya ada yang tanya atau apa, disangkanya banyak hal negatif ya Pak kalau ada impact meskipun hal 1000. Tapi bagi orang tua kadang kan ada ekonomi yang lemah, jadi meributkan banyak hal. Nah, saya jelaskan. Plat 1000 tiap hari berarti ya? Ya, plat. Pak, saya buku cerita dapat dari kelas 6, 2 juta. Ya, kalau yang nggak mampu gimana Bu? Kalau nggak mampu, di covernya sama Bapak. Jadi gini, dapatnya per kelas nggak diwajibkan. Mau anak 500, mau 1000 saya terima awalnya. Tapi otomatis orang tua bekerja sama jadi 1000. Nah, bagi yang tidak mampu nggak usah Pak. Nah, nanti kan ada laporannya tiap 3 bulan. Saya laporkan, Pak ini, terus programnya. Waktu kemarin, ini pertama buku bacaan dari orang tua kelas 6. Aslinya itu dibeli 2 juta. Nah, Bapak bilang, dirapatkan tapi Pak, selalu dirapatkan. Tapi yang dipanggilnya ketua sama bendahara. Paguyuban. Nah, hasil rapatnya diinfokan lagi. Nanti mereka ada rapat kecil di kelas. Nah, nanti kalau Bapak sih asal kalau programnya jelas dia dukung. Tapi kalau misalnya uangnya laporannya tidak jelas, misalnya nih, saya telat melaporkan 1 bulan lagi, dia nggak akan mendukung lagi. Maksudnya telat. Nanti yang itu bikin dulu laporan kayak gitu Pak. Jadi saya selalu berusaha melaporkan uang impak itu. Ya, berarti ini pernah Pak saya diskusikan aslinya. Ini pernah terjadi pada 3 tahun yang lalu, dan Pak diadopsi oleh Patri dari Cilacap. Sekolahnya lebih maju Pak, karena dia itu duduknya jadi kepala sekolah. Kalau saya nge-link ke Bu Nina bisa berarti ya? Bisa. Karena aslinya Pak, rekan saya pernah mencoba Patri, gue berhasil. Ya, nge-link ke Dewanya bisa ke Bu Nina berarti ya? Nge-link ke Dewanya ikut saya juga. Boleh. Jadi intinya Bu Nina punya hak akses. Ya baik Bu Nina, terima kasih atas jawabannya. Sedikit sharing Bu ya. Kenapa saya menanyakan itu? Karena memang kebetulan saya kan baru Bu ya, baru jadi kurikulum. Saya punya program itu Bu, program itu. Tapi program itu saya ingin menciptakan sekolah gratis gitu. Nah, salah satunya dari sana, dari Infak gitu, dari Infak. Kalau di SD mohon maaf, kalau SD kan 6 kelas. Nah, suaranya kecil. Kalau di SD kan cuma 6 kelas Bu ya biasanya. Enggak. Sebenarnya kan 9. Oh, alhamdulillah. Oh iya betul. Kalau SMP, SD juga betul banyak. Kalau di SMP kan jauh lebih banyak. Nah, itu bagaimana saya potensi itu. Nah, potensi itu saya ingin gunakan untuk tadi seperti program Ibu lah. Sehingga saya mudah-mudahan nih program itu teh bisa tercipta ya sekolah yang memang gratis lah minimal gitu ya, untuk pakaian segala gitulah gitu. Jadi bisa mengcover kegiatan juga yang tidak tercover oleh bos. Gitu. Terima kasih Bu Nina sharingnya ya. Sama-sama Pak. Pak, lanjut. Ya, bagaimana Pak Roni ya, sudah jelas ya. Ya, terima kasih Bu. Waktunya masih ada? Masih ada nggak? Sampai jam berapa ini teh? Habis deh. Sudah mungkin. Sudah 15 habis. menit lagi ya? 15 menit lagi. Nah, 15 menit lagi deh. 15 menit lagi. Ibuin, apa udah habis kan? Jika masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan ada waktu 10 menit lagi, boleh. Izin sharing Ya, kelompok mengapa? 1 mengenai yang tadi Pak Teguh. Oh iya, Pak Teguh, Pak Yudi. Mangga. Pak Yudi. Mangga Pak Yudi lah, mangga Pak Yudi, mangga. Apa Teguh tuh? Lu nyari Ustaz Pak Yudi Pak. Ya, karena Pak Teguh kan bingung. Kami bingung.
izin sharing tadi, terima kasih Bu Nina tentang pengalaman dan trik mungkin itu ya. Dan saya pikir itu Bu Nina mohon maaf hanya berlaku di kota ya Bu ya. Iya. Yang notabene mungkin taraf ekonominya lebih tinggi dan kemudian dewanya banyak. Enggak juga Pak, sekolah saya taruh Seperti ke Bu Ita. Saya sekolah biasa. Saya cuma berjumlah murid karansan tahun aina merosot Pak 200. Maaf ya Pak, potong. Enggak berlaku untuk di kota juga. Maksudnya pendekatan ke orang tuanya lebih. Nah, ini Iya, saya Pak. punya pengalaman di SMP Bu ya. Kalau di SMP kata Pak Roni lebih banyak lagi siswanya. Caranya itu yang pernah saya lakukan, misalkan saya punya PD basket Bu ya, pengmandiri basket misalkan. Yang namanya basket kalau ingin berprestasi otomatis itu Iya. modalnya agak sedikit besar ya, untuk beli kostum, untuk beli sepatu, untuk beli segala macam lah. Yang dilakukan sekolah adalah mengumpulkan orang tua atau wali yang ikut PD basket tersebut. Ada komitmen antara sekolah dan orang tua siswa. Bagaimanapun juga tanpa dukungan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua itu tidak mungkin seperti itu. Itu yang dilakukan. Sehingga mereka tahu kebutuhan anaknya, tahu kebutuhan kedepannya mau apa. Jadi tidak yang masuk PD itu tidak asal-asalan. Ya, nantinya harus ada produk gitu. Itu pengalaman saya waktu saya masih bertugas di SMP 1 Lakbok. Dari nol SMP 1 Lakbok itu masalah urusan basket sampai juara di Banjar. SMA Banjar itu minta satu tim basket dari Lakbok untuk melanjutkan ke sana semua, seperti itu. Jadi yang pada intinya pengalaman saya waktu itu adalah adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua yang mengikuti pengembangan diri basket, seperti itu. Ketika di sana ada siswa yang ingin ikut basket tetapi tidak mampu, di sana berlaku subsidi silang, Pak. Di sana ada subsidi silang, artinya orang tua yang mampu itu siap untuk memberi bantuan lah kepada siswa yang gemar basket tapi tidak punya tidak kemampuan ekonominya mungkin di bawah, seperti itu. Itu pengalaman waktu saya tahun 2005 sampai 2010 di Lakbok, Pak. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Yudi. Ada yang mau sharing lagi? Itu tadi teh Pak Teguh udah angkat tangan. Ya. Mangga Pak Teguh. Mana Pak Teguh nak? Nggak jadi. Oh iya. Mangga Pak Teguh. Aduh gimana ya, ini menyimpang dari isi materi kelompok. Ibu boleh nggak ya? Boleh. Tapi mungkin ada kalau dikaitkan bisa juga sih ya. Ya, tentang perilaku ya, akhlak ya. Tentang akhlak. Saya rasa di semua sekolah juga pembiasaan itu ada. Ya, tujuannya saya masih ingat betul tuh Pak Yudi mengatakan ya, supaya anak-anak itu menjadi terbiasa dilakukan setiap hari gitu. Nah, ini saya kerucutkan kepada akhlak ya. Jadi ya masih saya mengalami dan sampai saat ini juga bikin kepala saya ini pusing juga gitu ya. Contohnya begini, ya seorang anak itu berbicara dengan gurunya itu dengan kasar, disamakan dengan murid gitu kan. Nah, itu kan akhlak kan ya. Kemudian tatkala lagi berwudu ramai kayak di pasar gitu kan. Tatkala lagi di masjid berjamaah ramai di pasar. Tadi juga ada tamu dari MUI seperti itu. Pak Yudi, MUI itu dugi kagogodeg tadi Pak Yudi. Gitu. Ini PR besar sebetulnya. Jadi saya itu akan tertidur nyenyak ya. Bisa tertidur nyenyak kalau misalkan anak didik saya sudah melihat sampah, dia pungut sampahnya. Dan saya akan tertidur nyenyak kalau misalkan saya melihat anak didik saya, dia berwudu tertib, tanpa banyak cincong. Dan yang terakhir, saya akan lebih nyenyak lagi tidurnya kalau misalkan lihat anak didik saya ini sholat berjamaahnya juga tidak ramai seperti di pasar. Kira-kira sebetulnya kegiatannya sudah bagus dan juga saya sudah menyampaikan yang baik seperti ini, yang buruknya seperti itu. Ya kalau dijawab sama teman-teman saya perlu proses Pak Teguh dan sebagainya. Betul sekali. Betul. Perlu proses.
Tapi saya pernah berkunjung kepada sekolah-sekolah yang di luar sana. Loh, kok di sini nggak seperti di saya? Nah, gitu. Coba apakah dari teman-teman bisa memberikan solusi? Saya harus seperti apa? Harus bagaimana itu menghadapi itu gitu. Terima kasih. Awal dari diri, Pak. Mungkin kalau Pak Teguh sendiri akan capek, Pak. Jadi Berawal Pak Teguh dan rekan yang lain juga harus kompak gitu, sama gitu. Upami dari Abimah ini, Pak, melakukan introspeksi diri dulu. Apa yang salah sampai rekan-rekan rekan kerja kita tidak mendukung program? Nah, misalnya mungkin cara gaya bahasa Bapak, ajakan Bapak yang terlalu keras. Biasanya kalau guru muda ya, Pak, kalau guru muda itu banyak tantangannya. Karena kebanyakan anggapannya bapaknya senior, ya, lebih berpikiran saya yang lebih banyak pengalamannya daripada bapak. Jadi kalau misalnya bapak mengajaknya keras, karena berdasarkan pengalaman ya Pak, kalau mengajaknya bapak terlalu keras, mereka berpikirnya bapaknya gaya-gayaan. Yang kedua, anak-anak, bapak itu udah bagus nih Pak pendekatan ke anaknya, saya lihat bagus nih dari video-videonya, bagus, luar biasa. Kan pendekatan ke orang tuanya Pak yang kurang. Kan kalau hanya anaknya yang didekati, di rumahnya akan kembali ke kebiasaan lama. Kalau misalnya orang tuanya diajak juga kerjasama, maka tabiat anaknya akan berubah secara sendirinya Pak. Kalau sepertinya Bapak terlalu keras pada diri Bapak untuk mengajak rekan-rekan Bapak. Bagus Pak itu, bagus. Tapi rekan-rekan Bapaknya merasa Bapak itu masih di bawah mereka. Apalagi tadinya Bapaknya lebih ke IT mengajarnya daripada pendidikan Bapak. Biasanya orang akan mengejas bahwa Dembegen baru tuh linearitas megangnya agamanya, maaf ya Pak, punten. Dembegen megang pelajaran agamanya tapi udah sok-sokan. Nah, hal yang pertama Bapak harus ubah itu pemikiran mereka, mindset. Saya juga merubah itu dapat dari Pak Yudi, Pak. Sebentar ya Bu ya. Saya ini di SMP Negeri 3 Panumbangan itu 20 tahun, Pak Roni, Bu Nina, ya. Kalau kategori masih muda, oke, saya terima. Kategori tua juga mungkin saya terima, ya. Jadi mungkin bisa masuk ketua Pak Yudi ya. Kalau bersama Pak Yudi saya masuk ketua, kalau masuk ke Ibu Nina saya masuk ke yang muda gitu. Nah, Bu Nina perlu diketahui selama 20 tahun itu memang saya di sekolah ini garda terdepan dalam bidang kedisiplinan. Ya, jadi bukan hanya kepada siswanya dan juga kepada teman-teman sejawat. Dan mengenai masalah mungkin tadi Ibu bilang, aduh baru linearitas. Enggak Bu, dari dulu saya sudah seperti itu dari dulu gitu. Dari dulu juga waktu saya masih megang TIK ya. Saya juga masih aktif juga di kemasjidan gitu. Begitu Bu. Pak Yudi, mangga Pak Yudi. Itu berbagi saya melihat dari sisi yang lain mungkin ya. Saya melihatnya dari ketidakseimbangannya antara jumlah guru dan jumlah siswa. Nah, misalkan guru BP itu mendapat hak 24 jam itu ketika membimbing 150 siswa. Ya, itu. Jadi saya melihatnya itu ketidakseimbangan antara jumlah guru dan siswa. Ya. 150 orang itu banyak, Pak. Di saya itu siswa ada 550. Guru BP-nya 1. Itu tidak mungkin bisa terbimbing seperti itu ya. Kemudian karena banyaknya tersebut lama-lama capek otomatis. Mohon mangga. Hati-hati Bu. Ngeluh. Kemudian mundur seperti keterangan saya ya. Mohon maaf, saya kurang lebih 18 tahun mengabdi. Yang saya lihat adalah ketika jumlah siswanya banyak kemudian gurunya sedikit, pasti kewalahan Pak, pasti kewalahan.
Ya, itu tidak mungkin kami membimbing atau melihat karakter seorang demi seorang seperti itu. Dulu waktu saya mengajar, waktu saya honor tahun 2004, batas minimal ngajar itu 18 jam, Pak. 18 jam ngajar. Waktu itu otomatis ketika 18 jam banyak guru di sekolah. Sekarang minimal 24, maksimal 40 JP per jam. Otomatis kan guru semakin sedikit. Nah, yang saya khawatirkan itu, iya kalau beban ngajar pasti tercukupi. Capek iya. Tapi efek anak itu ketika pembimbingan ke siswa, cara mendidik kita ke siswa itu yakin tidak akan optimal. Iya, Semakin kurang banyak, ya, kurang banyak waktu kita ya. ngajar di kelas, ya kita juga manusia, Pak. Yang punya kemampuan terukur seperti itu, ya itu tidak mungkin. Saya pun Pak Teguh di sini yang notabene kurikulum masih ngajar 30 JP. Seperti itu ya. Jadi untuk ke arah sana itu tidak mungkin lah, kurang. Jadi saya simpulkan ini mungkin permasalahan ada di pemerintah. Bagaimana solusi agar setiap sekolah itu perbandingan antara jumlah guru dan jumlah siswa itu jelas-jelas terrelasi minimal atau 1/10 lah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang ini ada baiknya nih yang dari Bu Nina adalah kita mendekati orang tua ya, kita diskusi ya dengan orang tua ya, berkolaborasi dengan orang tua. Itu belum saya lakukan Bu Susi, ya Bu Nina. Pak Yudi, ya betul juga Itu mungkin Pak penting, Yudi. Pak Teguh, itu penting. Ya, yang dikatakan oleh Pak Yudi juga mungkin betul ya, karena memang jumlah guru di sekolah saya itu hanya 18 orang gitu. Sedangkan jumlah muridnya ya Banyak. mendekati 200-an lah kurang lebih. Pak Mungkin. Teguh, Ya. bisa itu kolaborasi dengan wali kelas kalau ada keluhan misalkan dari kelas mana gitu. Nanti biar wali kelas yang konsultasi dengan paguyubannya gitu. Siap. Nanti akan saya eksekusi, Bu Mila. Ya, contoh misalkan saya pengalaman ada anak yang aduan dari guru mapel yang pagi-pagi ditanya, Bu, tadi ditanya itu siapa yang nggak sholat subuh. Jadi yang sholat subuh itu hanya 11 orang, sisanya enggak gitu ya. Ya, Bu Abi diabringkeun cenah Bu ka masjid, mohon teu sawios Bu. Abi langsung we ka paguyuban orang tua gitu, langsung Ibu hapunten gitu nitip yo murang kali bla 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 gak sampeinnya. Tapi pas ditaros deui alhamdulillah ada perubahan. Jadi intinya kita tuh nggak bisa 100% merubah anak di sekolah karena keluarga itu yang lebih mempengaruhi gitu. Kalau misalkan kita di sekolah pol-polan gitunya hoyong kieu akhlak anak, tapi kalau di rumahnya tidak didukung ya tetap saja itu akan sulit. Oke, Bu Mila, terima kasih Karena atas tanggung jawab masukannya. pendidikan yang paling utama ya Ya. dari keluarganya. Betul. Terima kasih Bu Mila. Sampai saat ini saya baru hanya sebatas menyebarkan informasi di grup orang tua itu hanya terkait kenakalan-kenakalan saja gitu. Jadi lebih spesifik ke bagian akhlak itu memang belum. Saya mau melakukan itu ada ketakutan gitu. Ketakutannya nah ada di bumi mah henteu gitu, tapi pilih gitu abi teh. Aduh, lieur di wae teh Pak Yudi. pasti ada Pak, pasti ada yang setuju. Gitu. Terima kasih, nanti akan saya coba. Mengandalkan BK itu nggak mungkin karena di saya saja BK 1 murid 800 lebih gitu. Ya. Pak, kalau upami Wios masih saran setiap anak pas Bapak masuk tuh ditulis kelakuannya seperti apa. Jadi pada saat orang tua mau komplain, di bumi mah enggak. Bapak tinggal ngasih catatan khusus Bapak selama proses pembelajaran. Dan saya melakukannya berhasil, Pak. Pada saat taruh anak saya ada yang min, tapi orang tuanya enggak min. Ada yang min. Harusnya pakai kacamata, Pak. Dia itu tidak bisa melihat. Tapi orang tuanya menyatakan tidak. Saya buktikan dengan ini fotonya, ini catatan khususnya seperti ini. Kiranya ditanya dan iya. Dan akhirnya dia mengakui. Awalnya dia takut untuk mengakui bahwa dia itu tidak bisa melihat. Iya Pak, orang tuanya datang ke sekolah. Terus ini Bu Nina enggak, anak saya ini kayak gini. Saya kasih Pak ininya. Jadi ini catatan khusus saya selama belajar sama saya. Ini fotonya anaknya tidak bisa melihat. Biasanya orang tua kalau sudah melihat bukti akan meleleh hatinya Pak. Pasti, oh iya Pak Teguh ini programnya kayak bagus. Mungkin seperti itu Pak. Upami Abimah. Terima kasih Bu Nina. Sami-sami punten ya Pak. Ya mungkin itu Pak Teguh.
Ada tugas baru buat saya. Iya, Pak. PR baru. Semangat, Pak Teguh, semangat. Ya, jihad Pak Teguh eta teh. Ya. Baik, mungkin cukup ya Ibu fasilitator? Apa? Iya, cukup. Mungkin hanya menambahkan sedikit untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin saya menambahkan saja ya. Di antaranya bisa membangun habit atau kebiasaan untuk berekspresi anak. Yang kedua mungkin memberikan tuntunan, contoh yang baik dari guru. Dan yang ketiga selalu memotivasi, tidak bosan-bosan untuk selalu memotivasi murid. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Ibu Bapak. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Ditutup dengan doa. Yang mau disimpulkan dulu nggak sama Teh Nina? Teh Mira, Kenapa? mau disimpulkan dulu sama Teh Nina nggak? Kesimpulan tadi Udah, yang tadi di awal bukan? Bu, enggak dari semua pertanyaan. dari semua pertanyaan mungkin notulennya Ibu Nina ya? Teh Nina Hermina. Billy badai disimpulkan. Bu Nina Hermina, maka dari sekian banyak pertanyaan yang tadi diberikan kepada kelompok kita, mungkin silakan Ibu Nina untuk menyimpulkan. Ya, kesimpulan dari pelaksanaan diskusi kita kali ini, visi kami tadi yang mewujudkan peserta didik yang berakhlak dan mampu berteknologi sesuai profil pelajar Pancasila. Prakasa perubahannya menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik, tentunya dengan teknik-teknik caranya yaitu memberikan wadah berekspresi melalui tadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Kemudian juga pasti ada tantangannya seperti ya guru-guru yang tidak mendukung, caranya yaitu dengan berkomunikasi, berkonsultasi dengan pemimpin atau kepala sekolah, dengan komite dan juga dengan orang tua. Tantangan tersebut bisa diselesaikan seperti itu. Kemudian untuk kriteria pencapaiannya tentunya siswa memiliki rasa percaya diri. Itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang atas presentasinya yang sangat baik, sangat luar biasa, diskusi yang sangat hangat dan bisa memberikan pengalaman yang bermakna, pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran dan dapat kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 semua presentasinya, hasil kerja kelompoknya telah memenuhi kriteria penilaian, yaitu ada 1 visi bersama, ada 1 kalimat prakarsa terkait visi yang dipilih, kemudian telah berhasil menyusun tahapan kanvas bagja. Bapak Ibu, untuk saya hanya memberikan motivasi bahwa semoga semua yang telah Bapak Ibu pelajari di modul ini bisa memperkaya atau memberikan kekuatan Bapak Ibu dalam meniti langkah-langkah hingga terwujudnya visi Bapak Ibu mengenai murid yang telah Bapak Ibu jabarkan sebelumnya. Mungkin pada awal penerapannya akan merasakan kejanggalan atau meragukan keberhasilannya. Namun, kami mengajak Bapak Ibu untuk mencobanya dan menikmati kurva belajarnya. Bapak Ibu bisa dilihat di monitor bahwa kurva belajar yang Bapak Ibu akan alami mirip seekor anak burung yang belajar terbang. Bisa dilihat bahwa pada saat pertama kali terbang, burung tidak langsung terbang ke atas, ke angkasa, tapi akan meleok dulu ke bawah, kemudian meliuk ke atas sebagaimana terlihat pada gambar. Dengan merujuk pada kurva belajar ini, maka marilah terus percaya bahwa
pendekatan positif akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan itu adalah harus menjadikan kebiasaan baru bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu atas tugas yang telah dilakukan atau tugas yang telah dikerjakan di kelompoknya. Terima kasih atas sharing, diskusinya, atas pengalaman-pengalamannya. Itu juga sangat menarik bagi saya. Mungkin bisa dijadikan pengalaman Bapak Ibu, bisa dijadikan referensi juga bagi saya dalam menjalankan tugas saya sehari-hari. Ilmu yang diraih di modul ini bukan hanya bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai calon gubernur, dan saya juga masih terus belajar, dan itu juga akan saya jadikan pelajaran dan kemajuan di dunia pendidikan. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita bisa mempertahankan semangat belajar kita sampai akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk doa tutup dipersilakan kepada bapak-bapak siapa yang mau memimpin doa. Pak Roni, Pak Ustadz, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yos, Teguh. bade obi biasanya. Mama. Alhamdulillah pada kegiatan di Rukol, di ruang kolaborasi ini dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaat baik, ada ilmu baik dari hasil kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana abjik alaina sobran wasabit aqdamana. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah dulu, Pak. Iya. Pak Roni, mangga dipimpin foto bareng. Siap. Gayanya. Mantap. Parantos. Wah, terus. Karaos, Pak Roni. Gaya bebas. Gayanya. Terima kasih Pak Roni, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa. Nah, semuanya. Jangan istirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.